Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinsan Sabilia dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM akhir 147. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah komunikasi organisasi yang berisi review dari 5 jurnal dan 1 buku yang telah saya pelajari. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran bermanfaat terkait materi yang dibahas. Artikel pertama yang berjudul Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi, yang bersumber Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Pranata volume 1 nomor 2 September 2011. Latar belakang pengambilan judul teori organisasi berkembang seiring dengan perubahan cara pandang terhadap dunia kerja. Ada pandangan klasik yang memandang organisasi seperti mesin, pandangan transisional yang menekankan aspek perilaku manusia, hingga pendekatan pengembangan sumber daya manusia yang lebih humanis. Artikel ini membahas berbagai paradigma dalam teori organisasi dan bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi cara komunikasi terjadi di dalam organisasi. Permasalahan atau pertanyaan penelitian bagaimana perbedaan paradigma klasik, transisional, dan pengembangan SDM memengaruhi praktis komunikasi organisasi. Apa implikasi setiap paradigma terhadap peran komunikasi dalam mendukung efektivitas organisasi? Teori yang digunakan artikel ini merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh utama seperti Frederick Taylor, manajemen saintifik, Henry Fayol, manajemen umum, Max Weber, birokrasi, Chester Barnard, fungsi eksekutif, Elton Mayo, human relationship, Abraham Maslow, teori kebutuhan, Dulles McGregor, teori X dan Y, dan teori komunikasi dari Weiss and Fowler. Setiap teori dikatakan dengan paradigma organisasi tertentu. Adapun metodologi artikel ini bersifat kajian literatur yang membandingkan teori-teori organisasi dari berbagai sumber seperti buku karya Goldneber, Daniels, Speaker, dan Papa, serta Weiss and Fowler. Hasil penelitian paradigma klasik melihat komunikasi organisasi hanya sebagai alat kontrol dan koordinasi dari manajemen ke bawahan. Paradigma transisional menekankan komunikasi sebagai interaksi dua arah, memperhatikan aspek psikologi dan hubungan antar individu. Paradigma pengembangan SDM menekankan keterbukaan, partisipasi, dan motivasi, serta menganggap komunikasi interpersonal dan budaya organisasi sebagai kunci keberhasilan. Tidak ada satu paradigma yang paling baik. Kombinasi pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan teknologi terkini dianggap lebih relevan. Baik, di jurnal selanjutnya yang berjudul Komunikasi Organisasi, Kajian Teori dan Praktis di Perusahaan, yang bersumber buku Komunikasi Organisasi Widina Bakti Persada tahun 2021. Latar belakang pengambilan judul di era perusahaan modern, koordinasi antar bagian menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya divisi dan unit kerja. Buku ini membahas komunikasi organisasi sebagai kunci untuk membangun koordinasi yang efektif, memperkuat budaya kerja, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, permasalahan atau pertanyaan penelitian. Di buku ini mencoba menjawab pertanyaan seperti bagaimana pola komunikasi internal bisa mempengaruhi efektivitas kerja karyawan dalam organisasi. Apakah komunikasi formal dan informal memberikan pengaruh yang berbeda pada koordinasi antar bagian? Selanjutnya, teori yang digunakan pembahasan dalam buku ini banyak mengacu pada teori klasik dari Weiss and Fowler di tahun 2010 tentang komunikasi organisasi. Selain itu, ada juga pembahasan mengenai teori jaringan komunikasi dan teori sistem sebagai dasar analisis. Adapun metodologi pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan mengkaji temuan-temuan dari penelitian sebelumnya terkait komunikasi organisasi. Fokusnya adalah memahami pola komunikasi yang efektif di lingkungan perusahaan.
Hasil penelitian buku ini menekankan bahwa organisasi dengan jalur komunikasi yang terbuka dan dua arah cenderung memiliki kinerja tim yang lebih kompak dan inovatif. Budaya komunikasi yang baik juga mendorong peningkatan motivasi karyawan serta mampu meminimalkan konflik antar anggota organisasi. Selanjutnya di artikel ketiga yang berjudul Peranan Penting Komunikasi Organisasi dalam Membangun Organisasi yang bersumber Sidik Purnomo, Jurnal Komunikasi dan Media, volume 1 nomor 1 Juni 2022. Latar belakang dari jurnal ini, komunikasi merupakan elemen vital dan membangun organisasi yang efektif. Tanpa komunikasi yang baik, proses pengembangan organisasi tidak akan berjalan optimal. Penulis menekankan pentingnya komunikasi terutama antara pimpinan dan bawahan sebagai kunci keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Artikel ini mengulas bagaimana komunikasi dapat menjadi fondasi dalam menggerakkan dan memperkuat kinerja organisasi. Nah, adapun permasalahan atau pertanyaan penelitian mengenai artikel ini, bagaimana komunikasi organisasi mempengaruhi pengembangan dan keberhasilan organisasi? Apa peran komunikasi pimpinan terhadap kinerja bawahan dalam mencapai target yang telah ditetapkan? Nah, teori yang digunakan artikel ini memanfaatkan konsep fungsi komunikasi organisasi yang mencakup fungsi informatif, penyampaian informasi yang akurat. Selanjutnya ada fungsi persuasif, kemampuan pemimpin memotivasi bawahan, fungsi regulatif, penegakan aturan dan disiplin, dan fungsi integratif, mempererat kerjasama. Selain itu, gaya komunikasi dari Liwery seperti gaya suportif, emotif, efektif, dan direktif juga dijadikan acuan. Metodologi dari penelitian ini menggunakan metode library research dengan menelaah berbagai literatur, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan komunikasi organisasi, dan fokusnya adalah pada konsep dan praktis komunikasi dalam organisasi, khususnya peran pemimpin. Nah, dari hasil penelitian komunikasi efektif antara pemimpin dan bawahan menciptakan suasana kerja yang harmonis, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan produktivitas. Gaya komunikasi pimpinan yang partisipatif dan suportif membantu bawahan merasa dihargai dan lebih bersemangat dalam bekerja. Komunikasi yang terstruktur dengan baik internal maupun eksternal, mendukung kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Pemimpin berperan penting sebagai pengendali kualitas komunikasi sehingga organisasi dapat berkembang sesuai rencana. Selanjutnya di artikel keempat yang berjudul Peran Public Relation dalam Komunikasi Organisasi yang bersumber dari Asad Ishak, Jurnal Aspikom, volume 1 nomor 4 bulan Januari tahun 2012. Latar belakang dari artikel ini, jadi perusahaan besar dengan berbagai divisi dan teknologi yang kompleks sering dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kelancaran aliran komunikasi. Artikel ini mengangkat judul peran PR dalam komunikasi organisasi karena PR dianggap memiliki posisi kunci dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif, baik untuk komunikasi internal antar karyawan maupun untuk komunikasi eksternal dengan publik. Nah, ada perumusan masalah dari artikel ini. Peneliti ini menyoroti dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana peran PR dalam merancang model komunikasi organisasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya budaya organisasi authoritarian vs partisipatif terhadap pola komunikasi. Selanjutnya teori yang digunakan. Penulis menggunakan kajian literatur dari Pace and Fowles mengenai model aliran komunikasi serta teori PR dari Garni and Hahn. Dalam konteks ini muncul dua tipe budaya organisasi, authoritarian yang menerapkan pola komunikasi top down dan cenderung membatasi arus komunikasi dari bawah ke atas, partisipatif yang mendorong komunikasi dua arah dan memberi ruang partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan library research, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dan temuan relevan dari berbagai buku
serta jurnal tentang komunikasi organisasi dan PR. Hasil penelitian PR berperan sebagai perancang strategi komunikasi yang disesuaikan dengan budaya organisasi. Budaya authoritarian cenderung didominasi oleh komunikasi satu arah atau top down. Budaya partisipatif mendukung komunikasi sinertaris atau dua arah yang lebih demokratis. Komunikasi eksternal yang terkelola dengan baik juga berpengaruh penting terhadap pembentukan reputasi dan budaya organisasi yang sehat. Dan artikel terakhir yang berjudul Interaksi Komunikasi Organisasi yang bersumber dari Nina Siti Salmania, Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Ispol UMA, volume 5, nomor 1 April 2012. Latar belakang dari artikel ini, pengambilan judul komunikasi adalah elemen utama yang menjadi penghubung antar individu maupun antar bagian dalam organisasi. Efektivitas komunikasi internal terbukti dapat mengaruhi kinerja, efisiensi, serta produktivitas suatu organisasi. Penulis melihat pentingnya pemahaman mendalam organisasi, baik yang bersifat formal maupun informal, untuk mendorong peningkatan prestasi sekaligus mencapai tujuan bersama. Adapun permasalahan atau pertanyaan penelitian dari artikel ini, peneliti ini mencoba menjawab dua pertanyaan pokok. Yang pertama, bagaimana interaksi komunikasi dalam organisasi mempengaruhi kinerja dan hubungan antar anggota. Dan yang kedua, apa bentuk dan format komunikasi yang baik, yang paling efektif di lingkungan organisasi. Nah, teori yang digunakan penulis merujuk pada teori komunikasi dari Pace and Paulus tahun 2001 yang melihat komunikasi organisasi sebagai proses pertukaran pesan yang menciptakan makna di antara anggota. Selain itu, teori Laswell, say what in which effect, which channel, to whom, what with effect, juga digunakan untuk memahami unsur-unsur penting dalam aliran komunikasi. Nah, adapun metodologi dari artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji literatur dan teori dari berbagai sumber, termasuk karya Robbins dan Arni Muhammad untuk menelaah konsep interaksi dalam komunikasi organisasi. Hasil penelitian komunikasi organisasi dibagi menjadi komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi publik kepemimpinan dalam kelompok kecil memilih pengaruh signifikan terhadap efektivitas komunikasi. Hubungan interpersonal yang efektif dicirikan dengan keterbukaan, empati, dan rasa saling percaya antar anggota. Organisasi dengan sistem komunikasi yang jelas mampu membentuk iklim kerja yang positif dan memperkuat kolaborasi tim. Itu tadi kalimat jurnal dan buku yang telah saya review dan saya pelajari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.